Hablando de eso, el padre Moriarty. Ketidakpastian mengenai siapa yang akan mengendarai Ducati merah bersama Pecco Bagnaia untuk musim 2025 masih belum jelas. Setiap hari ada saja berita tentang perpindahan ini. Dengan bola berpindah dari tangan Jorge Martin ke tangan Marc Marquez, tanpa ada keputusan tentang apa yang akan terjadi di rumah Borgo Panigale. Namun, setelah berita yang diterbitkan oleh La Gazzetta dello Sport, di mana Marquez mengatakan Pramac bukanlah pilihan bagi saya. Ada pergantian peristiwa di mana Ducati panik dan seperti yang dikatakan Motorsport.com. Hal ini akan membuat pembalap Cervera itu akan mengenakan warna merah musim depan. Setelah berhari-hari ketidakpastian mengenai siapa yang akan bertahan di tim pabrikan Ducati, Marc Marquez atau Jorge Martin, salah satu hal yang tidak diketahui telah terjawab sore kemarin waktu Italia. Jorge Martin itu akan menjadi pembalap Aprilia pada 2025, menggantikan posisi yang ditinggalkan Alex Espargaro setelah pensiun. Tim telah mengumumkannya secara resmi melalui pengumuman di media sosial mereka dengan video yang menampilkan Massimo Rivola dan pembalap Granollers. CEO Aprilia Massimo Rivola memberikan pernyataan positif tentang perekrutan Jorge Martin yang akan mengisi posisi yang ditinggalkan Alex Espargaro. Jorge Martin adalah pembalap yang ideal untuk memastikan kelanjutan tim setelah pengumuman pensiunnya Alex Espargaro yang selalu menjadi teman dan mentor Martin. Martin telah menandatangani kontrak multitahun dengan Aprilia Racing hingga 2025 dan tim serta seluruh Piaggio Group menyambut pembalap yang paling mewakili keinginan mereka untuk memantapkan diri di puncak MotoGP. Rivola menggunakan pernyataan ini untuk berbicara tentang bakat pembalap kelahiran Madrid itu dan bagaimana ia akan menjadi bagian penting dari proyek ini. Sebuah jalur pertumbuhan yang tak terbendung Jorge adalah sebuah blok bangunan untuk mencapai tujuan yang kami semua kejar dengan penuh semangat di Aprilia Racing. Terima kasih kepada Dr. Michael Colanino atas kesempatan ini. Kami berbicara semalam dan tanpa membuang waktu kami memutuskannya. Dengan kepindahan Jorge Martin ke Aprilia yang telah dikonfirmasi, Marc Marquez semakin dekat untuk bergabung dengan tim pabrikan Ducati. Seperti yang dikonfirmasi oleh Motorsport.com dan disebutkan oleh Motosan sore ini. Sebelum pengumuman pembalap asal Madrid itu oleh tim barunya, pembalap asal Cervera tersebut telah berkomunikasi dengan tim Ducati bahwa ia akan bergabung dengan tim resmi atau pindah ke tim lain. Pembalap Gresini saat ini akan mengendarai Ducati dengan warna merah, sementara itu akan memicu kepergian Enea Bastianini dari tim asal Italia tersebut. Seperti yang dilaporkan oleh Diario AS, The Beast bisa saja mengendarai KTM. Meskipun ia akan mengendarainya dengan warna gas-gas Tech 3, tetapi dengan motor resmi, menutup untuk selamanya segala hal yang tidak diketahui di tim resmi Ducati. Marc Marquez mampu menguasai balapan hari Minggu di Mugello. Pembalap Gresini ini menghabiskan sebagian besar balapan di posisi keempat hingga akhirnya menyalip Bastianini di tikungan terakhir dan naik ke podium. Namun pembalap Ducati itu memiliki sesuatu yang lain dan dia mengembalikannya hanya satu lap kemudian. Terlepas dari semuanya, Marquez sangat puas dengan penampilannya di akhir pekan, seperti yang dikatakan oleh kolaborator kami, Manuel Pecino, dari Paddock Italia. Penilaiannya tentang balapan tersebut, baiklah, cukup puas. Terutama karena sekali lagi kami bertarung dengan yang terdepan. Memang benar kami gagal naik podium yang merupakan tujuan kami, tapi hanya itu yang saya miliki.
Saya keluar dan melihat diri saya berada di belakang Bastianini dan saya tidak bisa menyalip. Saya mencoba melakukan ribuan hal yang berbeda untuk melihat di mana saya bisa menyalipnya. Dan ketika saya berhasil menyalipnya, saya sudah menggunakan banyak ban belakang. Namun kami masih bisa mengejar Martin yang merupakan tujuan berikutnya. Dan ketika Bastianini menyalip saya dengan 2 lap tersisa, ya, Anda sudah melihat lap terakhirnya. Sepertinya ia menggunakan ban baru. Dia melaju dengan sangat cepat dan dia pantas mendapatkan posisi kedua. Marquez adalah satu-satunya pembalap yang memimpin dengan motor GP23. Saya tahu bahwa dengan motor yang saya miliki, saya bertarung melawan mereka. Jadi saya rasa seharusnya tidak terlalu berbeda karena level di lintasan cukup mirip. Mereka melakukan hal yang berbeda. Memang benar bahwa perangkatnya, mesinnya bekerja sedikit lebih banyak. Tapi seharusnya tidak terlalu berbeda karena level di lintasan hampir sama, jadi saya rasa tidak ada perbedaan. Maksud saya bertarung dengan yang terbaik dan tujuan saya adalah bertarung dengan Ducati terbaik, apapun yang saya miliki. Selama balapan, terlihat bahwa Ducati milik Marquez mengeluarkan sedikit asap. Ini adalah salah satu titik di mana kami mencapai batas dengan GP23. Perangkat belakang pada GP23 kami memiliki jarak bebas yang lebih sedikit, turun sedikit lebih rendah, dan kami selalu mendorongnya hingga batasnya. Dan hari ini saya tidak merasakannya sama sekali. Ban merasakannya, bahkan ada sedikit ban yang lepas sepotong ban. Saya pikir itu karena terlalu panas, tapi itu tidak mempengaruhi performa. Pembalap Cervera ini menolak untuk menggunakan fakta bahwa ia memiliki motor yang lebih tua sebagai alasan. Ketika saya menandatangani kontrak dengan tim Gresini, dari Ducati mereka menjelaskan kepada saya apa yang akan saya dapatkan. Saya menerimanya. Maksud saya dan saya terus mengatakan hal yang sama. Meskipun kami tertinggal 35 poin dari pemimpin klasemen, wacana saya masih sama. Untuk menempatkan kepala Anda dalam permainan, ketika Anda bisa menikmatinya, nikmatilah. Ketika Anda harus merayakannya, rayakanlah. Dan ini adalah tahun di mana saya menemukan diri saya kembali dan inilah yang saya cari. Tentu saja kami tidak mengesampingkan apapun. Tetapi saya tidak akan pernah membeberkannya karena saya tahu apa yang saya miliki dan mereka membuatnya sangat jelas bagi saya. Dan saya melihat bahwa kinerjanya masih sangat bagus. Francesco Bagnaia menjadi pemenang dalam MotoGP Italia 2024 yang berlangsung di sirkuit Mugello Minggu 2 Juni malam waktu Indonesia. Start dilakukan Jorge Martin dengan cukup baik, namun agresivitas Francesco Bagnaia di depan pendukung Ducati membuat sang juara dunia berada di posisi pertama. Bagnaia Martin kemudian disusul Enea Bastianini, Marc Marquez, dan Pedro Acosta. Bagnaia unggul 0,3 detik atas Martin ketika memasuki lap kedua. Martin pun mencoba membuntuti lebih dekat. Bagnaia dan Martin mulai menjauhi pembalap lain ketika memasuki lap kedua. Sementara persaingan sengit terjadi antara Marquez dan Acosta yang berebut peringkat keempat. Lap demi lap berlalu, Bagnaia bisa menciptakan jarak lebih jauh lagi dari Martin. Justru Martin yang dibayang-bayangi Bastianini. Hingga 8 lap berlalu, posisi 3 besar masih belum berubah. Bagnaia unggul lebih dari 0,5 detik dari Martin. Sementara Bastianini berupaya menjauh dari kejaran Marquez. 10 lap terlewati, Bagnaia dan Martin masih berada di posisi 2 besar dengan jarak keduanya antara 0,5 sampai 0,8 detik. Martin mulai bisa meninggalkan Bastianini yang mendapat tekanan dari Marquez. Acosta, Franco Morbidelli, Maverick Vinales, Alex Marquez, Fabio Di Giannantonio, dan Brad Binder menempati peringkat 10 besar. Ketika balapan menyisakan 11 lap lagi, Martin terlihat mendekati Bagnaia. Jarak sempat menjadi sekitar 0,4 detik, namun Bagnaia kembali melesat. Saat Bagnaia dan Martin terpisah jauh, Bastianini dan Marquez menyajikan jarak yang tipis.
Keduanya berselisih 0,1 hingga 0,2 detik saja.